Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap seusai mendarat dari Hong Kong di Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, Filipina pada Selasa 11 Maret. Penangkapan terhadap Duterte ini dilakukan atas perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Pemerintah Filipina dikabarkan sedang menyiapkan sedikitnya 7.000 aparat kepolisian untuk menangkap mantan Presiden Rodrigo Duterte. The Manila Times melaporkan bahwa pemerintah Filipina saat ini sedang menyiapkan rencana penangkapan Duterte sebagai bentuk tindak lanjut red notice yang dikeluarkan Interpol. Ribuan personel kepolisian sudah disebar oleh pemerintah Bongbong Marcos di sejumlah titik termasuk di semua pelabuhan dan bandara jelang kepulangan Duterte dari Hong Kong. Fokus rencana penangkapan Duterte ini akan lebih dikonsentrasikan di kota Manila dan kota kelahirannya di Davao. Jumlah petugas yang disiapkan untuk menangkap Duterte ini disebut-sebut 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah petugas yang memburu dan menangkap Apollo Quiboloy, sang pendiri sekte sesat Kingdom of Jesus Christ di Filipina. Rencana penangkapan Duterte ini nampaknya adalah bentuk dukungan pemerintah Filipina atas keluarnya surat perintah penangkapan Duterte dari International Crime Court atau Pengadilan Kriminal Internasional. Menindaklanjuti perintah pengadilan itu, Interpol kemudian mengeluarkan red notice untuk penangkapan Duterte. Duterte diduga terlibat kejahatan HAM saat masih menjabat Presiden Filipina dengan memerintahkan operasi perang terhadap peredaran narkoba selama tahun 2016 hingga 2022. ICC telah melakukan penyelidikan sejak September 2021. ICC mengklaim sedikitnya ada 6.000 aksi pembunuhan di luar hukum dalam operasi perang terhadap narkoba oleh kepolisian Filipina di saat Duterte menjabat. Namun di tengah berita penangkapannya, Duterte dan putrinya Sara Duterte, sang wakil presiden, dilaporkan sudah terbang ke Hong Kong sejak awal Maret tahun 2025. Hong Kong yang berada di bawah otoritas pemerintahan Cina menjadi tempat perlindungan sementara bagi klan Duterte. Duterte sendiri selama ini memang dikenal memiliki kedekatan dengan Beijing. Tapi kabarnya Duterte sudah pasrah jika akan ditangkap oleh Mahkamah Kriminal Internasional itu. Dari Hong Kong dia memastikan bahwa dirinya akan menerima jika memang ditangkap. Dia juga mengaku sudah tahu bahwa surat perintah penangkapan dirinya sudah terkonfirmasi. Tapi ada juga kabar yang menyebutkan bahwa dia akan melawan dan hanya mau diadili dengan aturan hukum Filipina. Keluarnya red notice untuk penangkapan Duterte ini nampaknya bukan sekedar kasus hukum biasa. Di balik keputusan besar ini, ada narasi politik yang lebih dalam, yakni pecah kongsi Duterte dengan Presiden Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sebelumnya hubungan Duterte dengan penggantinya ini sangat mesra. Bahkan Duterte meletakkan anaknya menjadi wakil presiden bagi Bongbong. Keputusan klan Marcos dan Duterte untuk bergabung dalam pemilihan presiden 2022 merupakan perkawinan politik yang menguntungkan pada saat itu. Kedua kandidat merupakan keturunan presiden. Ayah Sara Duterte saat itu menjabat sebagai presiden petahana dan memiliki dukungan kuat di berbagai wilayah di Filipina. Kesepakatan pun tercapai. Bongbong Marcos maju sebagai calon presiden dengan Sara Duterte maju sebagai calon wakil presiden. Ini adalah langkah strategis yang sangat efektif. Bongbong mendapatkan basis suara besar dari pendukung Duterte, terutama di Mindanao dan Visayas. Sementara Duterte bisa melanjutkan dinastinya dan mendapatkan jaminan posisi kuat dalam pemerintahan baru, sehingga kasus-kasusnya yang lama tidak diungkit lagi oleh pemerintahan baru. Koalisi ini kemudian dikenal dengan nama Unitim, mencerminkan persatuan dua dinasti politik yang kuat. Kampanye mereka berfokus pada pesan persatuan dan stabilitas. Mereka juga menghindari pembahasan kontroversi sejarah tentang Marcos Senior yang begitu dikenal sebagai diktator. Hasilnya sungguh luar biasa. Bongbong Marcos menang telak dengan lebih dari 31 juta suara, menjadikannya presiden dengan jumlah suara terbanyak dalam sejarah Filipina. Sementara Sara Duterte juga menang dalam pemilihan wakil presiden dengan perolehan suara yang hampir sama.
Di Filipina, pemilihan presiden dan wakil presiden adalah dua paket yang berbeda. Namun banyak pengamat politik yang sejak awal meragukan ketahanan aliansi ini. Mereka melihatnya bukan sebagai persatuan ideologi, melainkan hanya pernikahan politik pragmatis yang rentan terhadap perpecahan begitu kepentingan mereka mulai berbenturan. Dan benar saja, tak lama setelah Bongbong mulai berkuasa, retakan dalam hubungan mereka mulai terlihat. Konflik pun mulai terjadi. Awalnya Bongbong berusaha menghapus citra Filipina sebagai negara yang dikuasai dengan tangan besi. Dia mulai menghentikan operasi brutal perang narkoba Duterte dan mencoba memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. Langkah yang bertolak belakang dengan kebijakan Duterte yang lebih dekat dengan Cina dan Rusia. Duterte mulai melihat Bongbong sebagai pemimpin yang tidak bisa diandalkan dan mengkhianati janji politik mereka. Puncaknya terjadi ketika Bongbong membuka penyelidikan terhadap dugaan korupsi di era Duterte, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh Cina. Tak cukup sampai di situ, Sara Duterte dipinggirkan. Dia mulai diasingkan oleh Bongbong. Sara yang menjadi wakil presiden tidak diberikan pengaruh besar dalam pemerintahan. Dia hanya mendapatkan posisi sebagai Menteri Pendidikan, jabatan yang tidak memiliki dampak strategis dalam politik. Padahal, keluarga Duterte berharap akan mendapat posisi di Kementerian Pertahanan. Para loyalis Duterte pun disingkirkan oleh Bongbong. Bongbong mengangkat orang-orangnya sendiri ke posisi kunci, termasuk dalam bidang pertahanan dan kepolisian. Militer dan kepolisian dulu memang dikuasai oleh loyalis Duterte, dan itu semua dihancurkan oleh Bongbong. Hal ini tentu saja membuat Sara Duterte marah. Dia merasa bahwa keluarganya hanya dijadikan batu loncatan untuk kemenangan Bongbong, untuk kemudian disingkirkan dari pusat kekuasaan. Duterte, sang mantan presiden, merasa semakin terpojok. Dia pun tidak tinggal diam. Dia mulai melancarkan serangan verbal terhadap Bongbong, termasuk menuduhnya sebagai pecandu narkoba, sebuah tuduhan yang sangat serius di Filipina. Duterte juga menggunakan pengaruhnya di media dan komunitas pro-Duterte untuk menciptakan narasi bahwa Bongbong adalah pemimpin yang tidak pantas memimpin negara. Ini adalah upaya terakhir Duterte untuk menjaga pengaruhnya dan mungkin mempersiapkan Sara sebagai kandidat alternatif di pemilu mendatang. Puncak ketegangan kemudian terjadi pada 23 November 2024. Ketika itu, sang wakil presiden Sara Duterte mengatakan bahwa dia akan membunuh Presiden Bongbong Marcos jika dia terbunuh lebih dahulu. Sara melontarkan ancaman akan menghabisi Marcos, istrinya dan sepupunya yang menjabat ketua DPR, Ferdinand Martin Gomez. Tak lama kemudian, Bongbong melakukan serangan balik. Sara Duterte menghadapi pemakzulan oleh DPR. Sara melawan, dia menyatakan menolak pemakzulan dan akan bertarung di sidang pemakzulan Senat yang dimulai pada Juni 2025. Sara akan dimakzulkan sebagai wakil presiden karena serangkaian tuduhan pidana. Selain dituding merencanakan pembunuhan presiden, ibu negara dan ketua DPR, dia juga dituduh korupsi dana jabatan dan suap. Maret 2025, kondisi Filipina semakin tegang dan panas ketika Bongbong mendukung red notice penangkapan Duterte yang akan diajukan ke Mahkamah Kriminal Internasional. Tak lama setelah itu, Duterte pun lari ke Hong Kong. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. adalah putra dari Ferdinand Marcos Sr., diktator Filipina yang memerintah selama lebih dari 2 dekade, dari tahun 1965 hingga 1986. Marcos Senior dikenal sebagai sosok otoriter yang memberlakukan darurat militer pada tahun 1972 dengan alasan menjaga stabilitas nasional dari ancaman komunis. Namun, di balik alasan itu, dia menggunakan kekuasaannya untuk membungkam oposisi, mengontrol media, dan memperkaya diri serta keluarganya. Di bawah rezim ayah Bongbong, ribuan orang menjadi korban pelanggaran HAM, termasuk penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap aktivis, jurnalis, dan lawan politiknya. Sementara itu, korupsi pun merajalela. Diperkirakan keluarga Marcos menjarah antara 5 miliar US dollar hingga 10 miliar US dollar dari kas negara selama bertahun-tahun mereka berkuasa. Sebagian besar uang itu disembunyikan dalam bentuk aset di luar negeri, rekening bank rahasia, dan koleksi barang-barang mewah, termasuk perhiasan dan ribuan pasang sepatu milik Imelda Marcos, ibu dari Bongbong Marcos.
Puncak pemerintahan Marcos berakhir dengan Revolusi EDSA tahun 1986, sebuah gerakan rakyat Filipina besar-besaran yang menggulingkan rezimnya dan memaksa dia melarikan diri ke Hawaii, di mana dia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan hingga wafat pada tahun 1989. Setelah kejatuhan sang diktator, keluarganya berupaya keras merehabilitasi nama mereka dan kembali ke dunia politik Filipina. Bongbong Marcos telah lama bercita-cita mengembalikan kejayaan keluarganya. Namun, dalam Pilpres 2016, dia gagal memenangkan kursi wakil presiden melawan Leni Robredo. Kekalahan ini menunjukkan bahwa keluarga Marcos masih memiliki lawan politik kuat dan membutuhkan strategi baru untuk kembali ke puncak kekuasaan. Dan strategi itu adalah menjalin aliansi dengan Presiden petahana Rodrigo Duterte. Duterte sendiri yang menjabat sebagai Presiden Filipina dari tahun 2016 hingga 2022 memiliki latar belakang yang berbeda. Dia bukan bagian dari elit politik nasional seperti Marcos, tapi dia seorang populis dari Mindanao yang mendapat dukungan luas karena gaya kepemimpinannya yang keras. Duterte dikenal dengan kebijakan kontroversialnya, terutama perang terhadap narkoba yang menewaskan ribuan orang akibat eksekusi di luar hukum oleh polisi dan kelompok vigilante. Kebijakan Duterte ini menuai kecaman internasional, tetapi di dalam negeri banyak rakyat miskin melihatnya sebagai pemimpin tegas yang berani menindak kejahatan. Di penghujung masa jabatannya, Duterte menghadapi tantangan besar. Sebagai presiden yang tidak bisa mencalonkan diri kembali, dia membutuhkan sekutu yang bisa melindungi dirinya dan kebijakan-kebijakannya dari kemungkinan penyelidikan hukum di masa depan, terutama terkait pelanggaran HAM selama perang narkoba itu. Pecah kongsi antara keluarga Marcos dan Duterte kini telah berkembang menjadi krisis politik terbesar di Filipina dalam 2 dekade terakhir. Lalu pertanyaannya, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Duterte menjadi buronan internasional itu? Akankah Duterte berhasil lolos dari jerat hukum? Lalu apakah anaknya Sara Duterte akan melakukan perlawanan pada Presiden Bongbong Marcos dan lolos dari jerat pemakzulan? Filipina kini jelas berada di persimpangan jalan politik yang berbahaya, dengan 2 dinasti besar yang dulunya bersatu kini berubah menjadi musuh bebuyutan.